Hari ini kita akan membicarakan tentang World Purple Day for Epilepsy Awareness yang diperingati tanggal 26 Maret yang lalu. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio dua orang pakar epilepsi, yaitu yang pertama adalah masih ada beberapa anggapan yang masih bukan merupakan fakta ya. Jadi itulah yang stigma ini dapat mempengaruhi juga kualitas hidup orang dengan epilepsi. Ya, survei yang kita sebarkan juga ternyata sebagian besar lingkungan sekolah, rumah sih menerima ya dengan baik gitu. Jadi tidak semuanya menerima stigma negatif. Hanya yang saya perhatikan adalah guru menjadi MedUI Talk. Halo semuanya, selamat datang di MedUI Talks. Saya Dr. Amanda Subadi, host hari ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang World Purple Day for Epilepsy Awareness yang diperingati tanggal 26 Maret yang lalu. World Purple Day adalah hari di mana kita menggalang kesadaran akan epilepsi untuk menyatakan dukungan kita kepada para penyandang epilepsi. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio dua orang pakar epilepsi, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Setio Handriastuti, spesialis anak konsultan neurologi, dan juga Dr. Fitri Oktaviana, spesialis neurologi, konsultan epilepsi dan neurofisiologi. Selamat datang Profesor Handri dan Dr. Fitri. Hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai epilepsi, baik pada anak sampai pada orang dewasa. Ya, Dok, boleh dijelaskan singkat atau tidak, Prof dan Dokter, kenapa sih kita memerlukan hari khusus untuk kesadaran epilepsi ini? Ya, ini sebagai pengingat kita semua ya bahwa kita harus terus melakukan edukasi terutama untuk masyarakat supaya menciptakan suatu lingkungan environment yang mendukung ya dan peduli terhadap baik anak dengan epilepsi maupun orang dewasa dengan epilepsi sehingga anak-anak dengan epilepsi maupun orang dewasa dengan epilepsi ini bisa hidup seoptimal mungkin dengan kualitas hidup yang baik seperti itu. Dr. Fitri? Iya, kalau ya menambahkan keterangan Prof. Handi tadi, jadi epilepsi ini masih banyak stigma sebenarnya di luar, Dr. Amanda. Jadi masih ada beberapa anggapan yang masih bukan merupakan fakta ya. Jadi itulah yang stigma ini dapat mempengaruhi juga kualitas hidup orang dengan epilepsi. Terima kasih Dr. Fitri. Sekarang kita kembali ke Prof. Handri dulu ya, Prof. Prof, kita mulai dari awal kehidupan ya, Prof, dari epilepsi pada anak. Prof, seringkali orang tua itu pasti panik ya kalau anaknya kejang ya. Apakah semua kejang itu pasti epilepsi, Prof? Enggak juga ya. Kalau pada anak itu sebagian besar justru kejang demam ya. Kejang yang didahului oleh demam di atas 38 derajat Celcius. Nah, kalau kejang demam ini faktor genetik atau keturunan cukup besar ya. Nah, kalau epilepsi itu dia nggak ada apa-apa kejang ya. Makanya disebut unprovoked seizure. Jadi nggak ada apa-apa, dia kejang berulang minimal 2 kali atau sekali tetapi ditemukan kelainan pada EEG-nya gitu ya. Jadi sebetulnya juga nggak semua kejang itu epilepsi, nggak semua kejang itu AYAN gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin melanjutkan dari jawaban Prof tadi ya. Kita dan mungkin masyarakat umum gitu mengenal kejang itu, oh ya kalau nggak kaku, kelojotan gitu ya Prof ya. Tapi adakah kejang yang bentuknya selain kaku dan kelojotan gitu Prof? Apa sih tanda kejang pada anak yang mungkin terlewatkan oleh orang tua? Iya, kejang itu kan satu hal yang tiba-tiba ya. Jadi anak itu sedang main, sedang belajar, sedang tidur, tiba-tiba ada serangan kejang ya. Nah, serangan kejang itu nggak selalu yang kelojotan ya. Bisa juga yang tiba-tiba dia bengong, sedang menulis tiba-tiba berhenti. Nanti kok serangannya udah selesai, dia menulis lagi ya. Atau bisa juga tiba-tiba dia jatuh tuh, tiba-tiba lagi jalan tiba-tiba jatuh atau kepalanya jatuh ke depan gitu ya. Atau tiba-tiba seperti kaget. Biasanya yang gampang dilihat adalah kalau dia lagi memegang sesuatu dia menjatuhkan, terlepas gitu ya. Nah, itu yang sering lewat tuh ya. Tapi tidak semua bengong itu adalah kejang juga gitu ya.
Ya, jadi hati-hati ya kalau ada anak tiba-tiba bengong, tidak berespons atau tiba-tiba jatuh seperti ambruk gitu ya Prof ya. Ya, atau kaget-kaget tanpa sebab ya, kaget-kaget tanpa Kalau sebab. bayi itu ada yang khas yang tiba-tiba kayak meluk gitu. Nah itu hati-hati juga berulang Itu kali ya. kalau kaget-kaget tuh membedakannya bagaimana Prof yang Ya. kejang dan tidak kejang? Kalau kaget biasa ya memang ada yang mengagetkan, ya ada suara keras, ada dia ada yang mengagetkan dia berubah posisi. Tapi kalau kejang yang kaget yang merupakan suatu kejang itu nggak ada apa-apa, dia kaget sendiri gitu. Prof, tadi Prof sempat menyebutkan untuk epilepsi itu ada faktor genetik ya Prof ya. Kita sering mendapat pertanyaan, dok, di keluarga saya nggak pernah ada yang kejang, nggak ada yang epilepsi gitu, kok anak saya bisa kejang gitu. Nah, apa saja sih Prof faktor risiko kejang pada anak itu? Faktor risiko kejang atau faktor risiko epilepsi ini? Epilepsi mungkin Epilepsi ya Prof. Epilepsi kan penyebabnya macam-macam, bisa juga tadi genetik ya. Jadi epilepsi itu tidak selalu diturunkan. Pun kelainan genetik belum tentu sesuatu juga yang diturunkan, bisa juga mutasi spontan ya. Bisa juga diinfeksi, misalnya dulu pernah radang otak atau radang selaput otak. Bisa juga dia ada kelainan di otaknya ya, pas perkembangannya juga terlambat. Bisa juga penyakit autoimun di masa lampau. Bisa juga cedera kepala sehingga ada perdarahan ya. Tapi ada juga yang belum diketahui penyebabnya ya. Jadi nggak semua epilepsi itu adalah sesuatu hal penyebabnya yang diturunkan ya gitu. Tadi Prof sempat menyebutkan mengenai keterlambatan perkembangan ya Prof ya. Epilepsi sendiri dampaknya pada perkembangan anak apa Prof? Ya saling mempengaruhi sebetulnya ya. Misalnya ada kelainan perkembangan otak gitu. Dia makrosefali atau mikrosefali. Nah, kelainan perkembangan otak tersebut bisa merupakan penyebab jadi dari epilepsi itu sendiri. Tapi jenis epilepsinya sendiri, misalnya epilepsi yang resisten obat tuh ya, karena dia sering kejang, akhirnya juga akan mempengaruhi perkembangan otak itu sendiri. Jadi memang sebetulnya saling mempengaruhi gitu. Baik Prof, terima kasih Prof. Sekarang kita beralih dulu ke Dr. Fitri ya Dok. Nah kalau epilepsi ini terbawa sampai dewasa atau justru saat anak-anak tidak pernah kejang, kemudian saat dewasa tiba-tiba mengalami epilepsi. Bisakah kejang atau epilepsi ini baru muncul saat sudah dewasa? Ya, terima kasih Dokter Amanda. Jadi kalau pada dewasa, kalau misalnya pasien itu kalau kejang itu kan tipe kejang pada epilepsi kan berbagai macam ya. Ada kejang umum, kejang vokal, dan juga ada yang tidak terklasifikasi. Kalau di dewasa itu 70-80% tuh kejangnya kejang vokal. Nah, kalau misalnya kejang vokal ini terjadi di atas usia 25 tahun, maka kita sebagai dokter harus curiga apakah ada penyebab gangguan struktur di otak yang menyebabkan kejang tersebut terjadi. Seperti misalnya tumor otak atau misalnya disertai gejala demam dan sebagainya, itu jadi infeksi otak yang kemudian menjadi epilepsi. Atau dulunya pasien pernah stroke kemudian sekarang kejang, nah itu juga epilepsi pasca stroke. Jadi pada usia dewasa atau usia tua epilepsi bisa terjadi, tetapi biasanya ada penyebab lainnya gitu. Baik dok, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit ya, tadi sempat tercetus istilah kejang umum dan kejang vokal. Apa bedanya kejang umum dan kejang vokal dok? Jadi kalau kejang umum itu kita tahu kejang itu kan karena listrik berlebihan di otaknya nggak bisa dikontrol. Nah, kelistrikan yang berlebihan ini pada kejang umum terjadi pada kedua sisi otak secara bersamaan. Jadi biasanya kalau yang paling awam masyarakat tahu tuh kejang seluruh tubuh gitu ya. Nah, kalau kejang vokal itu abnormalitas listriknya itu terjadi pada satu area tertentu di otak. Bisa saja kemudian dia menyebar ke kedua sisi, tapi dia asalnya dari satu area, dan biasanya bisa juga kejangnya bukan kejang motorik seluruh tubuh, tetapi bisa cuma misalnya
tangan dengan wajah sisi kanan saja, atau bahkan bukan kejang motorik. Iya. Jadi misalnya perubahan perilaku, Iya. bisa tiba-tiba tidak respon dipanggil, mulutnya ngecap-ngecap, Bisa. atau tangannya berputar-putar. Atau Nah, bisa cuman matanya melirik gitu aja iya, ya dok ya. Iya, betul. iya, baik. Iya. Jadi pada orang dewasa pun kejang nggak selalu kaku dan kelojotan seluruh Iya. tubuh ya dok. Bisa satu sisi tubuh, bisa juga bukan berupa gerakan motorik. Iya. Nah, tadi sempat tercetus oleh Dr. Fitri mengenai penyebab epilepsi ya. Dr. Fitri, apa sih pemeriksaan khusus yang perlu dilakukan untuk pasien epilepsi untuk mencari penyebabnya? Ya, jadi kalau untuk sudah terdefinisi tegak epilepsi, dan tentu saja perlu pemeriksaan penunjang. Pertama mungkin menentukan kelistrikannya dengan EEG. Ya, mungkin itu yang pertama kita lakukan. Lalu yang kedua, untuk mencari adanya gangguan struktur di otak, kita perlu pemeriksaan pencitraan yang kita sebut MRI. Mungkin saya dengar di beberapa negara seperti Afrika mereka tidak punya MRI, hanya CT scan. Tetapi sebenarnya yang paling ideal adalah MRI. Ya, untuk melihat ada gangguan struktur otak, apakah ada tumor, ya, atau kalau misalnya gangguan perkembangan dari kecil dan baru bermanifestasi setelah dewasa, misalnya ada vokal kortikal displasia atau adanya namanya sklerosis hipokampus. Nah, itu perlu MRI. Ya. Prof. Handri, apakah pemeriksaan kelistrikan seperti EEG dan pencitraan seperti MRI ini juga dibutuhkan pada anak dengan epilepsi? Sama sebetulnya ya. Jadi kita prinsip diagnosis dan tata laksana epilepsi pada bayi, anak, remaja maupun orang dewasa itu pada prinsipnya sama. Sama ya. Ya. Baiklah. Selanjutnya adalah untuk pengobatan ya, Dr. Fitri ya, dan nanti mungkin juga Prof. Handri. Apakah epilepsi itu bisa sembuh, Dok, Prof? Dan pengobatannya bagaimana? Apakah harus minum obat seumur hidup? Ya, jadi prinsip pengobatan epilepsi itu secara internasional kita mengacu ke International League Against Epilepsy ya. Memang belum ada terminologi cured, itu belum ada. Adanya controlled ya, terkontrol kejangnya. Jadi kejang bisa terkontrol dengan kita minum obat teratur. Jadi inti pengobatan epilepsi itu adalah mencegah kejang berulang. Karena setiap kejang terjadi perubahan pada kelistrikan otak yang dapat berimbas tadi yang sudah dijelaskan Prof. Handri. Ada kalau pada anak gangguan tumbuh kembang, kalau pada dewasa bisa gangguan memori misalnya. Nah, itu yang intinya mencegah kejang berulang. Jadi kita pakai guideline secara internasional, bebas kejang selama dulu 3 tahun, sekarang sepertinya revisi lagi 2 tahun. Jadi tidak kejang selama 2 tahun, kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang EEG, jika normal mungkin obat bisa diturunkan secara bertahap. Tetapi yang harus dipahami adalah tadi, kejang itu tidak harus selalu motorik. Kadang-kadang keluarga bilang, enggak ada kejang dok, sudah 2 tahun. Tapi begitu digali lagi, oh masih ada sih bengong. Nah, itu termasuk kejang sebenarnya. Jadi yang harus dipahami. Dok, kita juga sering mendengar ya ada orang yang bisa tahu gitu kalau sebentar lagi saya mau kejang gitu. Itu bagaimana itu, Dok? Ya, itu namanya aura, Dr. Amanda. Jadi aura itu sebenarnya bagian dari kejang itu sendiri yang kita sebut sebagai kejang vokal, tapi pasiennya sadar, consciousness, kejang vokal dengan consciousness, di mana aura itu hanya bisa disadari oleh pasien. Jadi tidak observed oleh orang lain, hanya bisa disadari oleh pasiennya. Gitu. Kemudian satu lagi nih, pertanyaan yang sering timbul dari pasien adalah kalau anak saya atau kalau saya minum obat anti epilepsi, apakah bisa menimbulkan ketergantungan? Ya, itu juga sering ya Prof ya pertanyaan. Mungkin saya sering menganalogikan secara pribadi, menganalogikan begini. Kalau ibu makan, apakah ibu ketergantungan nasi? Ya kan tidak. Itu tubuhnya butuh. Jadi orang diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan tubuh ibu atau tubuh anak ibu perlu dukungan dari luar berupa obat untuk menstabilkan kelistrikan di otak. Karena kalau tidak
tidak bisa beraktivitas normal Betul-betul gitu. ya, tidak Dan bisa jadi berfungsi iya, secara normal ya, iya. Dokter Fitri ya. Mm-mm. Nah, kemudian pertanyaan dari orang tua anak epilepsi, Prof. Handri. Orang tua sering menanyakan, nih obat anti epilepsi ini nanti mengganggu tumbuh kembang anak saya nggak, Dok? Gitu. Oke, jadi tadi terapi epilepsi itu kan sampai 2 tahun bebas kejang ya. Jadi sering orang tua salah tangkap sampai umur 2 tahun atau 2 tahun minum obat ya. Tetapi yang benar adalah 2 tahun bebas kejang. Nah, kita memberikan obat itu prinsipnya adalah dengan dosis sekecil mungkin yang bisa mengontrol kejang supaya efek samping obat juga tidak timbul gitu ya. Jadi justru obat itu akan membantu supaya anak nggak kejang, karena kalau kejang-kejang terus akan justru mengganggu perkembangannya gitu. Jadi terapi epilepsi itu tidak seumur hidup. Nah ini kita waktu itu menyebarkan survei ke 159 responden tuh ya, yang di Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia, sekitar 50% masih menerima stigma seperti itu, bahwa epilepsi adalah pengobatan seumur hidup, padahal itu tidak tepat gitu. Ya. Baik, jadi obat anti epilepsi diminum sampai 2 tahun bebas kejang ya, Prof dan Dokter ya, dan itu harus dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan tubuh Ya. gitu. Jadi bukan sesuatu yang menyebabkan pasien ketagihan atau ketergantungan, dan juga justru diberikan untuk mencegah dampak negatif pada perkembangan anak ya. Terima kasih. Nah, ini lagi ya, ini sesuatu yang sangat penting menurut saya. Kalau kita melihat, kita sedang jalan-jalan gitu ya di tempat umum, kemudian melihat seseorang sedang mengalami serangan kejang, atau bagi orang tua di rumah anaknya tiba-tiba kejang, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi itu namanya pertolongan pertama pada kejang. Jadi kalau misalnya kejangnya berupa kejang motorik seluruh tubuh, sebaiknya kita langsung dampingi pasien, miringkan ke satu sisi, lalu hindari benda-benda tajam atau yang mungkin dapat mencederai pasien di sekitar pasien. Kemudian jangan dimasukkan apapun ke dalam mulut karena itu dapat berbahaya, dapat memblok saluran nafas pasien. Kemudian juga jangan kadang-kadang tangannya ditahan sama keluarga atau malah ditampar-tampar supaya sadar. Sebenarnya itu kurang tepat. Jadi didampingi saja sampai kejangnya selesai, kemudian dicatat waktunya, durasinya, dan didampingi sampai pasien sadar kembali. Gitu. Dan juga nggak boleh dikasih kopi atau diberi minum air juga tidak boleh ya, Prof Dokter ya. Baik. Kemudian kita di masyarakat kita sekarang masih ada ya stigma terhadap pasien epilepsi baik dewasa maupun anak. Ada yang bilang itu kesurupan, ada yang mengatakan oh jangan dekat-dekat nanti anaknya ketularan gitu. Apa pesan untuk masyarakat supaya stigma ini bisa hilang? Ya, memang itu kalau dari kita harus aktif ya mensosialisasikan seperti yang kita lakukan saat ini ya, bahwa masih banyak mitos di dalam masyarakat. Seperti misalnya epilepsi adalah penyakit keturunan. Ya, tidak semua keturunan. Mungkin hanya 30% keturunan. Epilepsi penyakit menular dari liur katanya. Padahal itu bukan, tidak benar. Dan epilepsi penyakit gangguan jiwa. Ya, sebenarnya ini kan penyakit dari otak. Dan juga kita sendiri di IRSCM pernah melakukan penelitian se-Jabodetabek. Sebenarnya pengetahuan masyarakat tentang epilepsi, bahwa pasien epilepsi itu bisa kerja, bisa sekolah, itu cukup baik. Tetapi saat kita tanyakan apakah bapak atau ibu berkenan jika anak ibu atau keluarga ibu menikah dengan pasien epilepsi, itu langsung berbeda tanggapannya. Jadi kadang-kadang pengetahuan, sikap dan perilaku itu tidak sejalan. Gitu. Mereka tahu bahwa pasien epilepsi itu sama dengan individu lain, mereka tahu bisa bekerja, mereka tahu bisa belajar, bisa menikah dan punya anak. Saat dihadapkan ke kondisi tersebut, tidak semua bisa menerima. Jadi memang itu yang harus banyak sosialisasi. Mungkin kalau untuk Prof Handri ya, untuk di sekolah apa pesan Prof untuk tidak hanya orang tua tapi juga guru dan warga sekolah yang ada anak dengan epilepsi di sana? Ya, survei yang kita sebarkan juga ternyata sebagian besar lingkungan sekolah, rumah sih menerima ya dengan baik gitu. Jadi tidak semuanya menerima stigma negatif. Hanya yang saya perhatikan adalah guru menjadi menetapkan
eh, target yang lebih rendah gitu. Jadi akhirnya anak-anak epilepsi ini underachievement, padahal kan nggak perlu begitu. Iya, iya. Karena 2/3 epilepsi itu sebetulnya bisa terkontrol dengan Iya. obat, dia bisa hidup seperti anak yang lain, Iya. bisa berprestasi Iya, iya. gitu. Jadi kadang-kadang ya udahlah kalau emang capek nggak usah sekolah, ya udahlah dapat nilai segitu juga nggak apa-apa. Tapi sebetulnya nggak perlu begitu gitu. Iya ya, jadi Melakukan dia sebagai anak epilepsi tetap bisa Ya, belajar, tetap bisa berprestasi. berprestasi, dan epilepsi bukan berarti anak epilepsi kemudian menjadi bodoh gitu ya, Prof ya. Enggak. Iya. Baiklah, luar biasa. Jadi hari ini kita membincangkan mengenai solidaritas ya, dan juga awareness mengenai epilepsi. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Prof Handri dan Dr. Fitri, menurut Prof dan Dokter, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menangani dan mendukung pasien epilepsi saat ini? Ya, Prof Handri dulu. Oke, ya terima kasih Dokter Amanda. Jadi satu, kita nggak bisa kerja sendiri ya para dokter ini. Jadi tentu pemerintah, masyarakat, orang tua, dan tenaga medis ya. Jadi saya punya ide bahwa itu semua bisa diaktifkan semua. Kalau perlu kita juga melakukan task shifting ya. Jadi dari dokter konsultan, epileptolog, kita bisa mendelegasikan tugas itu ke dokter anak ya, dokter umum bahkan, dan juga dokter neurologi, sehingga bisa menangani secara diagnosis dini dan tata laksana secara segera gitu ya. Itu dari tenaga medis. Dari orang tua tadi, masyarakat, kita perlu banget dukungan ya, bahwa hilangkan stigma negatif tentang epilepsi. Anak epilepsi bisa hidup dengan normal, bisa berprestasi dengan normal. Untuk pemerintah ya PR-nya mungkin lebih banyak ya, karena banyak obat epilepsi yang belum tersedia di Indonesia ya, terutama yang generasi kedua dan ketiga gitu. Dan kita juga sudah waktunya lebih advance lagi. Salah satunya adalah mengembangkan bedah epilepsi ya, yang masih jarang. Jadi kalau pada anak itu makin cepat dia adalah penyebabnya kelainan struktural, dia operasi, insya Allah epilepsinya bisa selesai gitu, dan anak itu bisa tumbuh kembangnya bisa optimal, seperti itu. Kalau dari Dokter Fitri, Dok? Ya, menambahkan dari Dokter Handri, memang sebenarnya epilepsi ini multidisiplin ya Dokter Amanda, Dokter Prof Handri. Jadi selain dari tenaga medis, tenaga kesehatan, termasuk para medis, karena kadang-kadang bidan, kemudian perawat juga menemukan hal yang sama. Jadi pertolongan pertama itu, terus kemudian regulasi. Kalau di dewasa tuh berkaitan dengan menyetir. Iya, nyetir ya. Nyetir. Itu kita belum ada regulasi yang fix gitu, yang jelas gitu tentang menyetir. Karena kadang-kadang tetap ngotot nih, saya harus nyetir, ya gimana, orang belum kejangnya belum teratasin gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi menambahkan obat selain tidak tersedia, tidak merata ya, dan juga betul harganya stok. Maaf banget pemerintah, stoknya sering kosong gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien mau ambil karbamazepin aja harus ke RSCM gitu. Iya, betul. Harusnya itu kan ada. Iya, betul. Ya. Itu kan sangat disayangkan. Ya. Jadi mungkin, dan harga obat yang mungkin bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga pajak dan harga tidak terlalu mahal. Ya. Jadi itu memang banyak PR sih Dokter Amaya, tapi kita hadapi satu-satu lah ya. Kita kerjakan satu persatu ya Prof dan Dokter. Semoga dengan meningkatkan awareness ini, semoga kita bisa mendapat perhatian lebih baik dari pemerintah maupun stakeholder yang lain. Baik, saya rasa kita sudah sampai pada penghujung podcast ini. Mungkin dari Prof Handri dan Dokter Fitri ada sedikit statement penutup. Ya, dukunglah orang dengan epilepsi, anak dengan epilepsi ya. Konsultasikan dengan tenaga medis yang tepat ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, mengikuti edukasi dan sebagainya dari sumber yang terpercaya. Mungkin itu saja dari saya. Dokter Fitri? Kalau saya menambahkan, hindari stigma untuk orang dengan epilepsi, karena di luar dia kejang, dia adalah individu yang bisa beraktivitas seperti halnya orang lain. Gitu mungkin. Betul sekali. Ya,
Terima kasih banyak Prof. Setio Handriastuti dan Dr. Fitri Oktaviana. Terima kasih kepada para teman MedTalks UI yang sudah menyimak podcast kali ini. Saya Amanda Subadi mengucapkan selamat Purple Day. Semoga dapat meningkatkan awareness kita terhadap epilepsi dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Med UI Talk.